di sini kemudian saya melihat spiritualisme itu menjadi penjaga. Ketika kita memasuki era Indonesia, tetap menjadi orang Bali yang mempertahankan spiritualismenya. Ketika menjadi bagian dari dunia, dia menjadi orang Bali yang mempertahankan spiritualismenya. Karenanya kunci utama di sini adalah menjaga spiritualisme itu menjadi bukan hanya warisan zaman dulu, tetapi sesuatu yang dipertahankan, dikembangkan, dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Itu jawaban saya. Ya. Terima kasih. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi. Kesempatan pertama, hadirin, inilah dia Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih saudara moderator Pak Profesor Amil Temagula dan Bu Emil. Ketika kita berbicara mengenai budaya Bali, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gelombang globalisasi yang berjalan selama beberapa dekade ini. Ketika pariwisata mengalami peningkatan yang luar biasa, di balik itu ada fenomena globalisasi. Tanpa fenomena globalisasi, kita juga tidak akan menyaksikan gelombang pariwisata sebesar yang kita saksikan beberapa dekade ini. Ketika tadi disebutkan mengenai tantangan bagaimana kita di satu sisi menjaga budaya, menjaga adat, di sisi lain bisa meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain menjaga keterbukaan, maka di sana diperlukan kemampuan untuk memahami keseimbangan. Keseimbangan antara nilai-nilai yang dipegang dengan kegiatan yang dijalankan. Bangsa Indonesia, masyarakat Bali adalah masyarakat yang religius. Menurut saya kunci dari menyelesaikan banyak masalah ini kembali menyadarkan religiusitas, spiritualisme di dalam kehidupan keseharian kita. Hari ini spiritualisme hilang di dalam kehidupan kita. Dan salah satu keunggulan yang luar biasa mempesona dunia ketika orang datang ke Bali, dia menyaksikan betapa pesona spiritualisme itu bukan artifisial. Spiritualisme itu dijalankan di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap keluarga, dan muncul di dalam ekspresi keseharian. Menurut saya ini adalah salah satu pilar utama yang harus diperkokoh di Bali dan di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, yang menyangkut dengan generasi baru. Generasi baru bukan saja di Bali, di banyak tempat adat kita mengalami proses transformasi karena generasi baru sering menghabiskan lebih banyak waktu di depan televisi, di depan gadget daripada berkegiatan yang meneruskan adat dan tradisi. Menurut saya kuncinya bukan pada melarang anak-anak muda melihat keterbukaan dan perubahan. Kuncinya justru pada kita yang sadar tentang pentingnya tradisi dan adat harus menawarkan tradisi dan adat dalam bahasa yang dipahami anak muda, bahasa yang dimengerti anak muda, sehingga anak-anak muda terpikat untuk mengekspresikan spiritualisme, budaya adat dalam bahasa yang baru. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Luar biasa pemaparan beliau, tapi kita juga ingin tahu apakah pikiran, kemudian solusi atau sudut pandang dari sosok luar biasa berikut ini juga sama dengan Pak Anies Baswedan. Hadirin, inilah dia Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Terima kasih. Saya berpesan kepada siapapun menjadi pemimpin. Andai engkau ingin menjadi pemimpin, kenali daerah yang akan kau pimpin itu baik-baik. Kalau kau tidak kenal daerah yang kau pimpin, kau salah memimpin Bali ini. Ingat, apa potensi yang ada di Bali? Pariwisata. Selanjutnya juga ada yang namanya pertanian, mungkin subak yang menarik.
Ingat, pariwisata di Bali ini, mengapa demikian besar orang ingin datang ke Bali? Karena budaya Bali, bukan budaya asing. Ingat, kembali ke budaya. Jangan jadi orang asing di negeri sendiri. Kalau membangun, bangunlah sesuai budaya Bali. Andai kau lupa, kau menjadi bangsa asing di Bali ini. Orang asing datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, karena budaya Bali. Daerah suci, sucikan terus, orang ingin melihat itu. Jangan sampai kesucian yang orang ingin lihat nanti terkotori hanya karena ingin mengembangkan potensi pariwisata. Ingat itu baik-baik. Saya pesan anak muda Bali, banggalah jadi bangsa Bali atau warga negara Bali ini. Jangan bercontoh budaya asing, beda. Engkau ingat mengapa kita lestari? Karena kita sangat memahami budaya Bali. Saya mengerti betul, andai kau mendapatkan sedikit atau istilahnya rezeki, sucikanlah itu, sisihkanlah, berikan mereka yang membutuhkan. Jangan kau makan semua, karena bukan semua milikmu dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dalam hal ini saya pesan, jangan bangga mengadop budaya luar negeri. Bali ini hebat karena punya budaya Bali sendiri. Yakinlah itu semua kelebihan Bali. Jadi jual itu semua, tapi ingat, jangan sampai menghilangkan yang namanya budaya kita. Saya sudah kenal kartu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bali menurut saya provinsi yang jauh lebih siap menghadapi globalisasi, bahkan ASEAN Economic Community. Itu yang saya lihat, yang saya bandingkan, saya telah berkeliling seluruh Indonesia. Di mana kekuatan Bali? Pariwisata itu buat Bali sudah merupakan bagian daripada kehidupannya, ya. Sehingga kalau terjadi percampuran atau akulturasi budaya, saya lihat itu budaya Bali, ya, punya kekuatan ketahanan budaya yang itulah menjadi ciri khas Bali. Persinggungan saya dengan tokoh-tokoh Bali, saya dari Sumatera Barat, bahwasa kesejahteraan masyarakat di Bali ini termasuk yang tertinggi di Indonesia, saudara sekalian. Pariwisata menjadi kekuatan yang utama, tetapi tetap dalam landasan budaya dan kearifan lokal. Karena Bali itu punya yang disebut dengan Trihita Karana, itu kekuatan Bali. Memadukan serasi antara pariangan spiritualisme dan juga paungan manusia dan juga pamelasan, pemalasan. Betul nggak? Ada anak muda Bali pun juga tiga itu juga belum paham, saya lihat. Tiga ini menurut saya merupakan suatu kekuatan harmoni, ya. Sehingga apabila ini tidak berjalan, ya, dan masyarakat Bali akan menolak. Saya sebagai ketua DPD RI, ya, 2006, bagaimana potensinya, ya, dalam pengembangan geotermal yang menghasilkan ekonomi yang besar buat Bali dan Indonesia, tetapi karena ini bertentangan dengan kepentingan agama spiritual, Bali mengatakan no for geothermal in Bali. Artinya kesejahteraan ekonomi itu harus berbasis kepada kebudayaan lokal dan kearifan lokal. Dan inilah menurut saya ciri yang harus dipertahankan sehingga membuat Bali itu menjadi satu-satunya wisata yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia punya karakteristik yang berbeda,
yang dicari oleh rakyat, oleh para wisata dimanapun. Jati dirian dari bangsa Indonesia, khususnya bangsa Bali. Baik, silakan Pak Adis dan Pak Prabowo Edi Wibowo. Dimulai dari Pak Adis dulu. 2 menit Bapak waktunya. Terima kasih. Jadi ketika saya menandaskan di sini bahwa ketika kita berdiri di sini, saya orang Bali, saya orang Indonesia, dan saya warga dunia. 3 itu menjadi satu, dan keseimbangan antara 3 itu hari ini tidak bisa dipungkiri. Karena kita mau tidak mau harus bisa, dan ini adalah keunikan Indonesia, tidak dimiliki bangsa lain. Seorang Jawa yang menjadi Indonesia, dia tidak kehilangan kejawaannya. Seorang Bali yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kebaliannya. Seorang Minang dia tidak kehilangan. Nah, sekarang kita masuk satu step lagi adalah menjadi bagian dari dunia. Tetapi yang perlu di sini justru saya melihat jati diri sebagai ekspresi atas spiritualisme itu. Karena jati diri yang sesungguhnya muncul dari kesadaran atas nilai-nilai ketuhanan yang mendalam dan terekspresikan dalam keseharian. Nah, di sini kemudian saya melihat spiritualisme itu menjadi penjaga. Ketika kita memasuki era Indonesia, tetap menjadi orang Bali yang mempertahankan spiritualismenya. Ketika menjadi bagian dari dunia, dia menjadi orang Bali yang mempertahankan spiritualismenya. Karenanya kunci utama di sini adalah menjaga spiritualisme itu menjadi bukan hanya warisan zaman dulu, tetapi sesuatu yang dipertahankan, dikembangkan, dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Itu jawaban saya. Baik. Terima kasih.